Sword of Coming, episode 278. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan pertempuran terakhir, Cao Qi dan gurunya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keduanya kemungkinan besar meninggalkan tembok besar Ki Pedang dan kembali ke Kekaisaran Duan Agung di benua ilahi Bumi Tengah. Sebelum pergi, Cao Qi menoleh ke Chen Pingan dan bertanya, "Chen Pingan, bisakah kau membantuku menjaga pondok itu sebelum kau kembali ke Gunung Stalaktit?" Chen Pingan menyeka keringat di dahinya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak masalah." Ini adalah tindakan kebaikan hati yang unik dari Cao Qi. Sosok bocah tampan berbaju putih dan Dewi Perang itu semakin mengecil saat mereka berjalan menyusuri jalan di atas tembok besar. "Aku akan menarik kembali dunia kecil itu," pendekar pedang tua itu memperingatkan Chen Pingan. Chen Pingan mengangguk sebagai tanda mengerti, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Pendekar pedang tua itu dengan santai menarik kembali dunia kecil dan batasan-batasannya, membiarkan Ki Pedang yang meresap langsung melonjak dengan ganas. Jiwa Chen Pingan bergetar, dan dia menderita luka yang cukup parah. Akibatnya, dia hanya bisa mengambil posisi meditasi berdiri untuk melawan Ki Pedang tersebut. Setelah berdiri di sana selama 2 jam, Chen Pingan akhirnya bisa bergerak lagi. Dia tiba di dekat tembok pembatas selatan bersama Ning Yao, dan Ning Yao bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Cedera ini bukan apa-apa," jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Ning Yao mengerutkan kening dan menunjuk ke jantungnya, bertanya lagi, "Maksudku di sini?" Mengikuti arah jari gadis muda yang ramping dan cantik itu, Chen Pingan menatap dadanya dan tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Ning Yao akhirnya membalas Chen Pingan dengan pukulan di kepala. Chen Pingan menggaruk kepalanya dan buru-buru meminta maaf, sambil berkata, "Hati dan pikiranku bahkan sama sekali tidak terpengaruh." Kepala seorang pria dan pinggang seorang wanita, yang satu tidak bisa dipukul, dan yang lainnya tidak bisa disentuh. Namun, Chen Pingan tentu saja tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Ning Yao bersandar di pagar pembatas dan bertanya dengan cemas, "Apakah kau benar-benar baik-baik saja?" Chen Pingan telah kalah 3 kali dalam 1 hari, dia kalah telak. Pertama kali, Chen Pingan dan Cao Qi berlatih tanding menggunakan teknik tinju. Ada semacam pemahaman diam-diam di antara mereka, dan keduanya bertarung menggunakan teknik tinju yang sangat murni. Namun, seolah-olah pukulan Chen Pingan selalu sedikit lebih lambat daripada pukulan Cao Qi. Ini bukan berarti teknik tinju Chen Pingan itu rendah. Bahkan, justru sebaliknya, dan Dewi Bela Diri yang menyaksikan pun mengangguk beberapa kali ketika melihat teknik tabuhan gendang dewa, teknik penguapan hujan, dan teknik-teknik lain yang diajarkan kakek Cui Chan kepadanya. Sementara itu, Cao Qi tampak terlalu santai dan riang. Dia bergerak dengan santai, dan sepertinya dia berhasil memprediksi semua gerakan Chen Pingan. Pukulan dan tendangan Chen Pingan tampaknya mendarat tepat di tempat yang diinginkan Cao Qi. Pada akhirnya, Chen Pingan gagal mengenai Cao Qi 1 kali pun. Baik pendekar pedang tua maupun Ning Yao merasa satu pertarungan sudah cukup. Namun kali ini, Dewi Bela Diri wanita itulah yang tersenyum dan menyarankan pertarungan lain. Terlebih lagi, Chen Pingan diizinkan untuk melepaskan kekuatan penuhnya, bukan hanya mengandalkan teknik tinjunya. Selama pertempuran kedua, Chen Pingan telah memanggil pedang terbangnya, pedang pertama dan ke-15, untuk membantunya. Bahkan, dia juga telah melepaskan beberapa jimat. Namun, gerakannya masih sedikit lebih lambat daripada teknik gerakan Cao Qi. Tidak terlalu jauh, tetapi tetap saja selisihnya hanya 1 ketukan. Saat menyaksikan pertempuran kedua, bahkan Ning Yao pun merasakan kekesalan dan ketidakberdayaan terhadap Chen Pingan. Pertarungan mereka seperti permainan Go antara 2 Master Go peringkat 9, di mana Master Go peringkat 9 yang kuat mengalahkan Master Go peringkat 9 yang lemah sama sekali tidak akan tampak aneh. Namun, jika yang pertama mengalahkan yang kedua dengan selisih setengah bidak setiap kali, maka jurang pemisah antara keduanya mungkin sangat besar. Pertempuran terakhir itu diminta oleh Chen Pingan sendiri, dan Cao Qi mengangguk dan menyetujui permintaannya. Selama pertempuran ketiga, Chen Pingan mulai mengubah taktiknya. Alih-alih bertarung dengan Cao Qi,
dia malah tampak bertarung dengan dirinya sendiri. Dia dengan paksa memodifikasi posisi teknik tinjunya. Terlepas dari apakah itu teknik tabuhan gendang dewa atau teknik penghancur formasi kavaleri berat, semuanya adalah teknik abadi yang telah disempurnakan oleh kakek Cui Chan setelah melalui banyak ujian dan pertempuran. Dengan demikian, upaya Chen Pingan untuk memodifikasinya selama pertempuran secara alami membuatnya tampak tidak terkoordinasi dan melakukan sabotase diri. Akibatnya, pukulan Cao Qi menjadi lebih cepat daripada pukulan Chen Pingan. Ada banyak momen ketika Cao Qi menghancurkan niat tinju Chen Pingan pada tahap awal atau pertengahan teknik tinju Chen Pingan. Pada akhirnya, Chen Pingan menderita kekalahan terburuknya dari ketiga pertarungan tersebut. Namun, ketiga penonton, termasuk Ning Yao yang bukan ahli bela diri, akhirnya menyimpulkan bahwa arah modifikasi umum yang dilakukan Chen Pingan sudah tepat. Pada akhirnya, perbedaan krusial antara kedua pemuda itu terletak pada fondasi basis kultivasi tingkat keempat mereka. Setelah pertempuran ketiga, Cao Qi mengacungkan ibu jarinya ke arah Chen Pingan dan mengucapkan 3 kata, "Teruslah berjuang." Seandainya bukan Cao Qi, dan jika lawannya bukan Chen Pingan, mungkin semua orang akan merasa Cao Qi sedang memprovokasi lawannya dan membual tentang kemenangannya. Atau mungkin dia bersikap angkuh dan meremehkan lawannya yang kalah. Namun, sikap tenang Cao Qi dan kondisi mental Chen Pingan yang stabil tidak dapat mengubah kenyataan. Mereka berdua adalah seniman bela diri tingkat keempat, namun Chen Pingan tanpa diragukan lagi telah menjadi lawan yang dikalahkan Cao Qi. Karena alasan itulah Ning Yao, seseorang dengan hati pedang yang jernih dan aura yang kuat, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia khawatir Chen Pingan telah kalah dalam pertempuran keempat. Pertempuran tak terlihat di antara pikiran mereka. Setelah pikiran bela dirinya ditekan dan dihancurkan oleh Cao Qi, sangat mungkin Chen Pingan akan kesulitan mencapai tingkat ke-7 seumur hidupnya, apalagi mencapai tingkat akhir seni bela diri. Untungnya, Chen Pingan mengatakan dia baik-baik saja. Ning Yao mempercayainya. Chen Pingan tidak takut mati, dan dia sudah tahu ini dari waktu mereka bersama di dunia kecil permata. Dia hampir mati di tangan kera penggerak gunung, dan dia hampir bertukar nyawa dengan Makuk Xuan untuk menyelamatkannya. Namun, tidak takut mati bukan berarti tidak takut kalah. Ketika Chen Pingan masih miskin, ia sudah berada di titik terendah, jadi ia tidak perlu takut akan kejatuhan lainnya. Namun, ketika Ning Yao melihat meja harta karunnya di penginapan bangau di Gunung Stalaktit, ia menyadari bahwa Chen Pingan telah menjadi cukup kaya. Terlebih lagi, potensi bela dirinya juga cukup mengesankan. Oleh karena itu, Ning Yao khawatir Chen Pingan akan terpaku pada hal-hal tertentu. Untungnya, bukan itu yang terjadi. Mereka berdua duduk berdampingan di pagar pembatas yang menghadap ke selatan. Ning Yao meletakkan pedang baru dan lamanya di atas satu sama lain di atas lututnya. Sementara itu, sarung pedang Chen Pingan, yang hanya berisi pedang kayu akasia, tetap berada di punggungnya. Sejujurnya, Ning Yao merasa nama penakluk iblis terdengar agak norak. Namun, ketika dia ingat ada pedang bernama pembasmi iblis di sarung pedang Chen Pingan, dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal ini dengannya. Chen Pingan meletakkan tinjunya di lutut dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Beberapa ratus kilometer di depan mereka, terdapat perkemahan pasukan iblis besar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti sarang semut yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Ning Yao, ngarai itu akan dipenuhi iblis setiap kali pasukan mereka menyerang tembok besar Ki Pedang. Namun, langit di atas para iblis juga akan dibanjiri pedang terbang. Saat Chen Pingan dan Ning Yao bersama, mereka akan membicarakan apapun yang terlintas di pikiran mereka. Mereka membicarakan tentang pendekar pedang abadi tua, kakek Chen, dan tentang Cao Qi dan Dewi Bela Diri, serta kekaisaran Duan Agung di benua ilahi bumi tengah tempat mereka berasal. Mereka juga membicarakan tentang guru surgawi dari Gunung Longhu, yang memiliki salah satu dari 4 pedang abadi agung. Setelah menyebutkan pedang abadi, mereka secara alami mulai membicarakan murid kedua Taois yang bergelar tak terkalahkan sejati. Ini karena pedang abadinya bernama Taoisme lebih tinggi dari dunia fana. Setelah itu, mereka membicarakan gunung stalaktit yang dikendalikan oleh murid kedua Taois tersebut, dan percakapan mereka akhirnya kembali ke tembok besar Ki Pedang serta teknik tinju Chen Pingan. Percakapan mereka berliku-liku, dan mereka membicarakan apapun yang mereka inginkan.
Chen Pingan belum pernah duduk di tempat dengan pemandangan seluas ini sebelumnya. Begitu pula dengan pikirannya. Seolah-olah dia sedang duduk berhadapan langsung dengan seluruh dunia. Chen Pingan tak kuasa berkata, awalnya, aku berlatih teknik tinju demi kelangsungan hidupku. Setelah tak perlu lagi mengkhawatirkan umurku, aku mulai merenungkan mengapa aku berlatih teknik tinju. Untuk pertama kalinya, aku merasa tinjuku harus sangat cepat. Tinjuku harus lebih cepat daripada siapapun. Setelah itu, saya merasa bahwa tinju saya tidak harus selalu yang terkuat. Namun, yang pasti, tinju saya harus yang paling masuk akal. Karena itu, saya membaca banyak buku dan mencari pengetahuan dari banyak orang. Saya belajar moral dan etika sosial dari orang lain, dan saya meminta orang-orang di sekitar saya untuk memberitahu saya jika saya melakukan kesalahan. Chen Pingan meraih labu anggurnya dan meneguk anggur. Ada sedikit rasa tak berdaya dalam suaranya saat ia melanjutkan, ketika saya berbicara secara rasional dengan orang lain, harapan utama saya adalah mereka juga akan berbicara secara rasional dengan saya. Bukan karena saya merasa prinsip dan alasan saya pasti benar. Namun, selama perjalanan panjang saya ke tempat ini, sungguh disayangkan bahwa banyak orang bahkan tidak mau mempertimbangkan gagasan untuk berbicara secara rasional. Pakaian resmi, nama keluarga terhormat, kekayaan yang melimpah, dan landasan pendidikan yang tinggi, mungkin semua hal ini dapat menghemat banyak kekhawatiran dan usaha. Banyak orang yakin bahwa hal-hal ini sudah cukup sebagai alasan mereka. Chen Pingan tiba-tiba teringat pada kultivator pedang Zuo Yu, pria yang teknik pedangnya tak tertandingi di dunia. Sepertinya kultivator pedang Zuo Yu, kakak senior Tuan Qi, juga sangat tidak menyukai berbicara dengan akal sehat. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Satu jenis orang sengaja melakukan kejahatan, sementara jenis orang lainnya tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak diganggu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, jika orang lain mengganggu mereka, maka para pengganggu hanya bisa menerima nasib buruk mereka ketika mereka dihukum. Dengan demikian, Zuo Yu telah memilih untuk menjauhkan diri dari dunia manusia. Selain itu, dia mengatakan sesuatu yang secara kasar berarti bahwa para kultivator tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Sebaliknya, mereka telah mengadopsi keadaan yang berbeda. Chen Pingan hanya memahami arti harfiah dari kata-kata Zuo Yu, dan dia tidak memahami implikasi yang lebih dalam di baliknya. Namun, dia merasa kata-kata itu sangat berat dan hikmat. Chen Pingan berbalik dan tersenyum pada Ning Yao, sambil berkata, tentu saja, jika teknik tinju saya, dan juga teknik pedang saya di masa depan, dapat menjadi yang tercepat dan bahkan lebih cepat lagi, maka itu tentu saja yang terbaik. Chen Pingan menyerahkan labu penempaan pedangnya kepada Ning Yao sebelum berdiri dan mulai perlahan melayangkan pukulan. Dia menyelaraskan pukulannya dengan teknik 18 hentian yang diajarkan kepadanya oleh A Liang. A Liang pernah mengatakan bahwa teknik 18 hentiannya sedikit berbeda. Ning Yao mengerutkan kening dan bertanya, Chen Pingan, selain berlatih teknik tinju berkali-kali setiap hari, kau juga harus memikirkan semua hal acak ini. Aku hanya memikirkan hal-hal ini secara sambil lalu, jawab Chen Pingan. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan gerakannya tampak riang dan lambat saat ia melayangkan pukulan demi pukulan. Namun, pukulannya bukanlah pukulan yang asal-asalan, melainkan halus dan alami. Ning Yao menoleh dan menatap Chen Pingan yang niat tinjunya seperti gemericik air. Lalu, pernahkah kau mempertimbangkan ini? Bagaimana jika memikirkan semua hal ini menghambat kecepatan kultivasi seni bela dirimu? Cao Qi itu pasti tidak memikirkan begitu banyak hal. Chen Pingan tidak berhenti, dan dia terkekeh, dia seorang jenius. Terlebih lagi, dia jelas tipe jenius yang paling mengesankan. Namun, aku bukan jenius, jadi aku perlu berpikir lebih banyak dan berbuat lebih banyak di setiap langkahnya. Aku hanyalah manusia biasa, dan bahkan kau tadi menyebutku orang desa. Oleh karena itu, saya perlu mencapai kondisi tidak salah di setiap langkah perjalanan. Setelah itu, saya dapat mencapai kondisi benar, sangat benar, dan paling benar. Saya tidak boleh terlalu terburu-buru. Dulu, ketika saya membuat dan membakar tembikar, saya sering duduk di sana sepanjang sore. Hanya dengan tidak membuat kesalahan, saya dapat memastikan kualitas tembikar yang baik. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana. Setelah mengatakan itu,
Chen Pingan seperti biasa bertanya, benar. Sederhana, balas Ning Yao. Chen Pingan sedikit bingung, dan dia bertanya, bukankah ini sederhana? Ning Yao menyesap anggur dari labu penumbuh pedang dan menghindari pertanyaan tersebut, sambil berkata, kesederhanaan itu baik. Chen Pingan tidak lagi mengikuti panduan mengguncang gunung atau jurus tinju yang diajarkan oleh kakek Cui Chan. Sebaliknya, ia mengikuti kata hatinya dan membiarkan tinjunya membimbingnya maju. Tidak ada yang membebani pikirannya. Jeda singkat sesekali, dan serangkaian gerakan cepat diikuti oleh periode aksi yang lambat. Chen Pingan benar-benar larut dalam hal ini. Porselen terikatku hancur berkeping-keping, dan jembatan keabadianku runtuh. Dahulu kala, aku berlatih teknik tinju hanya untuk mempertahankan hidupku. Namun pada akhirnya, aku tetap sampai di sini dan aku tetap berhasil menemukanmu. Saya, Chen Pingan, merasa bahwa saya sangat luar biasa. Tinju Chen Pingan menjadi semakin cepat, sampai-sampai lengan bajunya berkibar dan mengepak terdengar jelas tertiup angin. Saat aku duduk di jembatan emas di lautan awan waktu itu, kakak perempuan abadi memberitahuku bahwa aku sama sekali tidak boleh mengkhianati harapan Tuan Qi padaku. Dia hanya memilihku sejak awal karena dia memilih untuk mempercayai Tuan Qi. Karena itulah dia rela mempertaruhkan secercah harapan kecil itu bersamanya. Harapan yang hanya ada 1 dari 10.000. Harapan itu ada, dan akulah orangnya. Ini sudah cukup. Di atas tembok kota, tinju Chen Pingan tiba-tiba berubah dari cepat menjadi lambat. Namun, perubahan kecepatan ini sama sekali tidak terasa janggal. Dia bergerak ke samping, dan terus melayangkan pukulan ke arah Savage World di selatan. Tiba-tiba, tinjunya berubah dari paling lambat menjadi paling cepat lagi, menyebabkan angin di sekitarnya berdesir. Kakek Cui Chan pernah mengucapkan kata-kata yang sangat membanggakan, mengatakan bahwa ia ingin semua ahli bela diri di dunia merasa seolah-olah dirinya adalah surga tertinggi ketika mereka melihat pukulannya. Seolah menjawab pertanyaan dalam hatinya, Chen Pingan tertawa terbahak-bahak dan berseru, baiklah. Sambil melayangkan pukulan, Ning Yao sedikit membuka mulutnya. Apakah ini masih Chen Pingan? Dalam momen langka, Ning Yao merasa sedikit emosional dan sentimental. Setelah meneguk anggur yang terasa seperti kecemasan, dia mengulurkan tangan dan mengeluh, Chen Pingan, aku tidak bisa mengalahkan banyak dari kalian hanya dengan 1 tangan lagi. Chen Pingan menghentikan gerakannya sebelum berjongkok dan terkekeh, aku tidak akan melawan balik jika kau memukulku. Ning Yao memutar matanya dan berkata, apakah kau masih seorang pria? Jika kabar ini tersebar, kau akan menjadi bahan olok-olok bukan hanya di tembok besar Qi Pedang, tetapi juga di dunia megah. Ekspresi Chen Pingan tegas dan mantap saat dia berjanji, jika suatu hari nanti kau diintimidasi oleh seseorang, maka tinjuku pasti akan menjadi yang tercepat saat aku membalas, terlepas dari tingkatan bela diri apapun aku. Ning Yao menunjuk ke selatan tembok besar dan bertanya, kau tidak akan takut meskipun lawannya adalah iblis besar di tingkat puncak level 13. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Ning Yao menunjuk ke belakang mereka dan bertanya, kalian tidak akan takut meskipun lawannya adalah seorang bijak dari kuil-kuil Konfusianisme di dunia agung. Chen Pingan masih mengangguk setuju. Ning Yao menunjuk ke atas dan bertanya, kau tidak akan takut meskipun itu leluhur Dao atau Buddha. Chen Pingan mengangguk lagi. Setelah mengangguk, dia berkata dengan suara pelan, Ning Yao, jangan mati di medan perang. Ning Yao berbalik dan tidak lagi menatap Chen Pingan. Sambil memegang labu penumbuh pedang di tangannya, dia menatap medan perang berusia 10.000 tahun di bawah mereka dan mengangguk dengan ekspresi tekad di matanya. Aku tidak berani menjamin bahwa aku tidak akan mati. Namun, aku pasti akan berjuang untuk tetap hidup. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Chen Pingan, kau juga harus segera berusaha untuk menjadi pendekar pedang abadi nomor 1 di dunia. Chen Pingan menggaruk kepalanya dan menjawab, aku juga tidak bisa menjamin ini. Namun, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Chen Pingan berjalan mendekat dan duduk di sebelah Ning Yao. Bahunya bersandar di bahunya. Ning Yao sedikit malu, jadi dia dengan lembut menyenggolnya seolah mencoba mendorongnya menjauh. Namun, Chen Pingan terus-menerus mencondongkan tubuhnya. Bahu Chen Pingan bergoyang maju mundur seperti itu. Pada akhirnya, keduanya menatap ke arah selatan dalam diam. Satu pundak memikul harapan Tuan Qi dan kakak perempuan abadi. Salah satu pundaknya memikul harapan gadis yang disukainya.
Meskipun bukan hamparan rumput panjang dan burung-burung pengicau yang berterbangan, dan bukan pula pegunungan yang jernih dan perairan yang bening, Chen Ping'an merasa ini sudah sangat bagus. Tidak mungkin lebih baik lagi.